Bapak Ibu saja sehat. Masya Allah, dia hujan-hujan dingin-dingin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Ibu Hajjah Maisurah, betul Bu ya, dan Bapak Ustadz Haji Syahrul Munir, dan juga para tamu Allah yang lain, yaitu guru kita Bapak Haji Zainal Abidin, Bapak Haji Nurul Yakin. Ada lagi Pak tamunya, yang insya Allah tanggal 6 Juni 2024 ini akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doakan para tamu yang akan berangkat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam lindungan bimbingan Allah, ibadah hajinya lancar, pulang kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Salim Botong SAG. Botongnya nggak boleh tinggal Bu ya. Dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Hamidi Mahmud MPD, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Asisuddin Yakub SPD, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syakir Nayar MPD. Kemudian juga kita yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu Bapak Ustadz Muammar Abdul Hamid, para ustazat yang hadir juga cukup banyak, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Maisuri, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Nur Hayati Mehir, Al-Mukarramah guru kita Ustazah Hajjah Zumarah, dan tidak ketinggalan Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Musholla Al-Barkah, dan para guru-guru yang lain, para ustazat, para hadirin hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang insya Allah
kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketinggalannya guru Romli Niat. Catatannya kurang ini. Catatannya guru Romli, maaf guru Romli ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita duduk di majelis yang penuh dengan mubarak. Senang nggak Bu? Bu, senang nggak? Senang banget apa senang aja? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang senang cepat dipanggil Allah. Yang mana dulu? Udah amin banget, udah loncer banget ya. Amin udah loncer banget ya. Dipanggil haji dan umroh, insya Allah. Ngomong loncer aja udah pengen banget itu ya. Pengen nonton tuh deh ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun cuaca sangat bersahabat Bu ya, enak jadi adem Bu ya. Atas adem, pantat juga apa? Adem ya. Pantat adem juga ya. Hari ini kita doakan Bu Ibu Hajah Mai Surah ya, dan Bapak Ustadz Haji Syahrul Munir. Kenapa kita diundang Bapak Ibu sekalian? Karena kata Nabi, laisa syai'un akrama Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya lebih besar kecuali doa. Ya, kita yakin datang kemarin doain agar Ibu Hajah Maisurah dan Bapak Ustadz Haji Syahrul Munir semuanya lancar. Ya. Jadi tidak ada pengaruhnya yang sangat luar biasa kecuali doa. Makanya kita doain. Ya, yang didoain lancar, yang didoain hajinya mabrur, yang mendoakan juga sehat. Kapan-kapan bisa giliran gantian kita berangkat Bu ya. Alhamdulillah insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pergi haji seumur hidup sekali. Wajibnya Bu ya. Seumur hidup apa? Sekali. Nabi juga hajinya sekali Bu. Tidak berkali-kali. Nabi pergi haji tahun 10 Hijriah. Tahun 10. Dan sekali haji. Yang disebut dengan haji wada. Yaitu haji pertama Nabi dan itu haji terakhir Nabi. 3 bulan pulang haji Rasulullah wafat. Jadi pulang haji bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Nabi tutup mata. Ya, enak tuh Bu. Pulang haji apa? Mati Bu ya. Enak gak Bu? Nah, udah nggak bikin dosa lagi ya. Nah, itu yang disebut al-maghfurlah. Kalau lo pengen haji mabrur, jangan apa? Jangan pulang. Mas Awi mau nggak itu? Pergi haji jangan apa? Jangan pulang. Kata pakai ralik mabrur tuh. Ya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan yang mana nih Bu ya? Mudah-mudahan semuanya apa? Mabrur Bu ya. Yang sekali ini Ibu Hajah Maisurah ya dan Bapak Ustadz Haji Syahrul Munir. Sekali berangkat, sekali haji, bikin yang maksimal. Bikin yang sempurna. Sesuai dengan firman Allah, wa atimmu al-hajja wal amrata lillah. Kata Allah, sempurnain haji kamu, sempurnain ibadah umrah kamu semata-mata karena Allah. Ya, untung Ibu Hajah Maisurah mah gak bisa HP Bu ya. Bisa Bu? Nah, alhamdulillah aman dah, selamat. Lah, nenek-nenek sekarang mah di TikTok wah. Masya Allah udah perkisut, keriput ya. Main TikTok nenek-nenek. Saya sering pesan kepada seluruh jamaah. Nanti kalau lagi tawaf,
Jangan sambil main HP, jangan sambil selfie. Awas, itu bisa dirusak. Boro-boro mendapatkan mabrur, jadi jauh sama mabrur. Nah, Bu Haja Maisurah selamat datang. Ya, kantongin HP. Zaman sekarang banyak tuh, Bu. Ya, Bu ya. Hai guys, gua lagi tawaf gitu, Bu. Banyak nggak? Rusak tuh, ibadahnya rusak. Ya. Orang kagak punya wudhu aja, Bu. Tawaf nggak punya wudhu, wajib bersuci. Karena orang tawaf sama seperti orang sholat. Iya. Makanya saya sering pesen tuh, jangan sekali-kali. Jadi yang rusak ibadah kita siapa, Bu? Kita sendiri. Haji waiting listnya jauh-jauh. 2013 menunggu ngantri 10 tahun lebih. Biayanya mahal. Diratibin, didoain orang sekampung. Sampai depan Ka'bah cuma numpang apa? Selfie. Ya. Besok kalian begitu ketok palanya tuh. Ya. Mahal, haji mahal. Jangan disia-siakan. Makanya Allah pesan batu, wa atimmu, sempurnakan ibadah haji kamu. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Ini karena Ibu Haja Maisurah, Bu, masih apa saya ya? Ponakan kali ya? Abang, adek, manggilnya abang soalnya. Sama saya manggilnya abang. Iya, tua. Untung belum engkong, Bro. Ya, kalau engkong bahaya lagi nih. Saya pesen 3 teh. 3 apa, Bu? Jangan diulang ngomongnya. Ya, Guru ya. Kata Guru Hamidi jangan diulang nyebut tehnya. Ya, bisa bahaya itu. Ya. Saya pesan 3 teh. Teh pertama, taqarrub ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Kesempatan Ustadz Haji Syahrul Munir ini luar biasa, Bu. Saya gambarinnya, Bu. Beliau ini kayak perjalanannya Nabi Ibrahim. Coba Ibu lihat sejarah haji. Dulu waktu Nabi Ibrahim bawa istrinya Hajar, anaknya masih kecil Ismail, bertiga, Bu, sama suaminya. Dari Palestina datang ke Bakkah. Namanya Bakkah. Ya, bukan Mekkah. Bakkah, tempat menangis. Bertiga, Bu, datang ke Mekkah. Tapi Nabi Ibrahim tinggal pulang. Yang tersisa cuma Hajar dan Ismail. Sama kayak Pak almarhum Pak Haji Abdul Raqib, Bu ya. Daftarnya bertiga. Bapaknya apa? Pulang dulu. Tinggal 2. Ibu Hajah Maisurah dan Bapak Ustadz Haji Syahrul Munir. Apa pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu sekalian? Rabbana liyuqimus shalah. Ini pesan Nabi Ibrahim nih ketika meninggal istri dan anaknya. Dideketin, Bu, istri sama anak dengan rumah Allah. Kadang-kadang, Bu, orang butuh menyendiri, Bu. Kita hidup udah banyak problemnya, Bu ya. Problem bayar utang, kreditan, Bu ya. Betul nggak, Bu? Di rumah kalau dipretelin tuh kreditan semua. TV boleh, kredit, kulkas, kemudian baju, jilbab, Masya Allah ya. Kalau dipakai dit. Bu ya. Kita sudah pusing, Ibu sekalian ya. Stres dengan masalah hidup kita. Orang perlu menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Ibu Hajah Maisurah dan Ustadz Syahrul Munir ini Allah dekatkan tuh, Bu, dengan Baitullah. Dijamin oleh Allah. Di mana kata Allah, min zurriyati biwadi ghairi zar'in. Saya titipkan ya Allah istri, anak, sebagian keturunan saya di lembah yang tidak ada tetumbuhan, di lembah yang tidak ada mata air,
di lembah yang tidak ada orang sedikit pun kecuali 2 orang itu. Saya titipin ya Allah. Sekarang Bu, Mekah jadi surga dunia. Apa yang nggak ada Bu di Mekah? Pohonnya nggak ada, semuanya ada. Jengkol aja jengkol Bu, ada. Ya, jadi besok Bu Haja Maisura kalau kangen jengkol ya, datang aja ke supermarket Indonesia. Ampe Japuk mau pedak Bu ada. Coba deh masuk sono. Kita masuk ke supermarket Indonesia Bu, ya Allah Japuk, pedak panjang-panjang, teri kepala goden. Ya orang dulu kan teri kepala goden gorengnya dicampur sama kulit semangka Bu ya. Betul nggak Bu? Betul loh. Itu ada semua ibu sekalian, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling istimewanya lagi nih, Ustadz Haji Syahrul Munir. Ini Bu, satu hal yang saya sangat cemburu. Kenapa Bu? Bisa nenteng kunci surga. Tuh Ibu Haja Maisarah ya. Tua ya. Ini tua Bu. Jadi nenteng kunci surga ibu sekalian. Nih keistimewaannya. Kan kita kalau doa Bu ya, pengen nggak doa kita dikabul oleh Allah? Pengen pasti. Maka kata Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnahnya, kalau doa kita pengen cepat dikabul Allah, satu, isi perut yang halal. Tuh, ada 1 butir jengkol, ada 1 butir bawang, ada 1 batang cabai, boleh tidak halal, itu yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah, karena ada yang haram di dalam perut kita. Nah ibu-ibu hati-hati tuh kalau lagi belanja, bilangnya 2, masukin plastiknya berapa? 4 ya. Bukan ibu doang yang doanya tertahan, suami yang makan juga ikut. Jadi kalau kita pengen doa kita naik Bu ke atas, diterima oleh Allah, tidak ada penghalang apapun, maka isi perut kita yang halal. Jelas ayatnya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di sini Allah bilang kulu, artinya apa? Makanlah kamu, isi perut kamu yang halal dan yang thayyib. Namanya doang thayyib. Ya Bu ya. Orangnya apa? Nggak pulang-pulang Bu ya. Jadi 2 Bu, thayyib dan halal. Makanya kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau pengen diterima amal ibadahnya, diterima ibadah hajinya, diterima ibadah umrohnya, diterima infak sedekahnya, diterima sholatnya, maka kata Allah halalan thayyibah. Emang berat Bu? Ya. Jadi kalau selama ini kita kurang hati-hati Bu, ya sia-sia tuh, sia-sia ibadah kita semuanya apa? Sia-sia, karena itu yang menghalang diterimanya segala doa dan ibadah kita. Ya. Yang kedua kata Imam Said Sabiq, berdoalah cari waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam. Lah di sono mah Bu, kita jam 1, jam 2 udah bangun Bu ya. Ngapain? Sholat, berdoa, bermunajat sama Allah. Jadi kalau pengen doa dan ibadah kita diterima, maka bangunlah cari waktu-waktu yang mustajab. Yang ketiga Bu, yang paling mahal nih, cari tempat-tempat yang mustajab. Dan tempat yang mustajab hanya ada di sana. Ketika tawaf mustajab, ketika hajar aswad tangan kita bismillahi Allahu akbar kecup mustajab,
di depan makam Ibrahim mustajab, di Hijr Ismail mustajab, di depan Multazam mustajab. Makanya besok Ibu Hajah Maisuraya, ini pesan dari guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Atiqah Nur Ali. Beliau bilang apa, Bu? Ini kan di samping pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, Bu ya, itu ada ruang sedikit, Bu, namanya Multazam. Kalau tidak bisa, Bu, berdoa percis di depan Multazam, kata beliau apa? Berdoa dari jauh. Yang penting lurus dengan Multazam. Sama tuh. Karena Multazam itulah tempat yang mustajab. Apa aja yang diminta nanti oleh tamu Allah, maka itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Sahrul Munil ini double, Bu. Bahwa orang tua yang doanya tidak ditolak Allah. Ya, coba apa buktinya, Bu? Ketika Ismail sama Hajar, Bu, ditinggal suaminya pulang, Ismail kehausan karena memang bawa persediaan airnya sedikit, bawa persediaan makan sedikit, airnya habis, makanannya habis, perutnya lapar, perutnya haus. Langsung Hajar lari naik ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa berdoa. Mustajab itu. Dilihat ke Bukit Marwa ada mata air, turun Hajar lari, ngingkrik, Bu ya. Sambil nangis, sambil meneteskan air mata, sambil melihat anaknya yang sedang kehausan, sambil berdoa. Ibu sekalian, nyampe ke Marwa tidak ada air itu. Naik di atas Bukit Marwa, berdoa lagi Hajar, sambil lihat ke Bukit Marwa ada mata air. Turun lagi, lakukan yang sama sampai 7 kali balik. Setelah ketujuhnya baru Allah kabul doanya. Apa? Keluar yang diinginkan. Mata air Zam-Zam menghilangkan dahaga, mengenyangkan perut. Sekaligus minuman, sekaligus apa? Makan. Pelajaran Ibu sekalian. Ibu-ibu, ya, Bu, nah, ibunya kiri kanan soalnya. Kalau di sini doang terus sama cemburu ya. Gua berarti nggak tengok-tengok pisan gitu ya. Nah, Bapak ntar pulang tadi Nabi Ibrahim ya. Nih buat ibu-ibu nih, pelajarannya apa? Satu, tidak ada doa seorang ibu yang ditolak Allah. Nggak ada. Buktinya Siti Hajar. Ibu jangan pernah berhenti untuk angkat tangan doain anak-anak kita. Kalau anak kita semuanya sukses, semuanya berhasil, yang senang siapa? Ibunya dan bapaknya. Buktinya apa? Hajar. Seorang ibu doanya mustajab. Pelajaran yang kedua, jangan pernah menyerah. Hari ini kita sudah bangun sholat malam, hari ini kita sudah berpuasa, setiap hari kita kerjain perintah Allah, tapi doa kita belum juga Allah kasih. Ulang itu doa, ulang lagi, ulang itu doa. Seperti Hajar sampai 7 kali mengulang. Ya, pertanda ini orang serius, Bu, mintanya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, kalau lagi berdoa, dan doa ini penting buat kita, ulang doa itu. Mau 3 kali boleh, mau 5 kali boleh, mau 7 kali juga apa? Boleh. Nanti kata Allah, berarti serius nih orang minta ini. Pasti saya kasih. Yang ketiga Ibu sekalian, terutama besok Ibu Hajah Maisuraya sama Ustaz Sahrul Munir. Kenapa disebut sa'i, Bu? Sa'i. Nah, ada ulama mengatakan apa? Kalau berdoa di sa'i, Sofa dan Marwa, minta yang urusannya berkaitan dengan dunia. Gitu katanya. Ya. Ya Allah, anak saya yang ono belum bisa punya kerjaan, yang ini hidupnya masih begini, ya Allah, minta tuh. Maka disebut sa'i, artinya usaha yang berkaitan, berbau dengan keduniaan, minta ketika ada di sa'i. Nah, kadang-kadang banyak orang, Bu, ketika sa'i pada bercanda. Padahal antara Safa dan Marwa itu adalah tempat yang sangat mustajab. Maka apa?
kesempatan kita untuk bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sampai Mekah, Bapak Ibu sekalian, semuanya pahala. Kebaikannya itu bukan 10 kali lipat, tetapi kebaikannya 100.000 kali lipat. Iya, pesan Nabi Ibrahim apa tadi? Kata Allah, liyuqimus shalah. Maka besok Ibu Hajjah Maisuraya, kalau lagi di Haram, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bayar utang-utang sholat. Jangan sholatnya nungguin imam doang. Kita punya utang sholat banyak nggak, Bu? Bu, banyak nggak? Apalagi ibu-ibu nggak kehitung. Ya, kalau lagi nyusuin, lagi netain, bajunya kena pesing, kenapa? Sholat baik dia, Bu ya. Maka besok di sono Ibu Hajjah Maisuraya gantiin 1 kali sholat, Bu, pahalanya 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Dan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ij'alnal baita masabatan linnas. Kami jadikan Baitullah tempatnya pahala. Salat di dalam Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Salat di Masjidil Haram dapat 40 rahmat. Makanya nanti kalau masuk masjid, Bu Hajjah Maisurah ya, baca doa masuk masjid, langsung niat iktikaf. Setiap masuk masjid, apalagi Masjidil Haram ya, yang pahalanya 100.000 kali lipat. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat beriktikaf selama saya berada di dalam masjid ini karena Allah. Jadi mau berapa lama kayak itu di masjid nanti? Mau 1 jam, mau 2 jam, duduk, tidur, sholat, zikir, baca Quran kita, maka sudah dicatat punya nilai apa tuh? Pahala iktikaf. Ya, maka pas besok masuk masjid, niat nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi nilai dapat apa tuh? Iktikaf. Ya. Jadi semua di dalam Mekah, dalam itu Masjidil Haram, Bu ya. Itu pahalanya luar biasa. Maka besok punya target Bu Hajjah Maisuraya. Berapa kali hatam baca Al-Qur'annya? Ya, jangan banyakin ngerumpi. Apalagi hajinya ifrad, Bu ya. Yang dilarang bukan hanya buka pakaian ihramnya, bukan hanya buka aurat, bukan hanya berdandan saja, bukan. Tapi mulutnya juga harus diapain? Harus dijaga. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini pesanan dari Allah. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, jangan sampai nyolong, jangan sampai sombong, jangan sampai berantem. Ya, Bu Hajjah Maisurah, insya Allah orangnya sayur bayam, Bu ya. Ya, Bu ya. Mulutnya sedikit ngomong. Ya. Maka besok pegang Quran. Berapa kali hatam? Bismillah, niatin itu Al-Quran. Saya niat baca Al-Quran untuk suami saya. Ya, Bapak Haji Abdul Raqib, niatin biar dapat pahala yang dalam kubur. Tidak puas baca Al-Quran, beli Bapak Ibu Al-Quran yang standar dengan Masjidil Haram percetakannya, taruh di rak. Saya bismillah niat wakaf untuk almarhum. Nanti Quran yang kita wakafin di Masjidil Haram dibaca oleh orang, Ibu Hajjah Maisurah dapat pahala, almarhum yang niatkan juga dapat apa tuh? Pahala. Jangan sebaliknya, Bu Hajjah Maisurah ya. Sampai di Masjidil Haram lagi duduk samping rak Quran. Ini Quran bagus-bagus ya. Bawa pulang dah tuh ya. Itu hajinya apa tuh? Mardud. Ya, nyolong bisa. Jangan. Kalau perlu rak Quran di Masjidil Haram tambahin. Ini buat diri saya wakaf 1. Ini buat suami saya 1. Ini buat mertua saya 1. Ini buat saudara saya 1. Ya, ada rezeki, silahkan. Pahalanya berapa Ibu sekalian tadi? 100.000 kali lipat.
Nanti capek baca Al-Quran, banyakin baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak-banyak. Makanya pegang tasbih. Syukur tasbih yang ada angkanya. Hari ini 1000, tasbihnya 1000, sholawatnya 1000, istighfarnya 1000, insya Allah hajinya lancar. Ya Bu ya. Tasbih itu ibu sekalian akan memberatkan timbangan kita. Kita kan nanti di hari kiamat akan ditimbang, Bu. Kira-kira banyakan pahala apa banyakan dosa? Ya kan? Kalau banyakan dosa, coba malaikat lihat catatan hariannya. Ini orang suka bertasbih apa enggak? Ternyata catatan buku hariannya sering bertasbih. Setiap kali jalan dari rumah ke majlis taklim yang dia pegang tasbih, maka ditaruh itu tasbih di timbangan, Bu. Dia akan berat timbangan itu. Ya, jadi nggak ada sia-sia. Ya, mudah-mudahan ya yang hadir semuanya berat kebaikannya, Bu ya. Subhanallah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula illa. Satu lagi, Bu. Subhanallah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula illa. Tuh, teh pertama, Bu ya. Teh yang kedua, Bu. Tawakkal 'ala Allah. Ya, Bu ya. Jadi nanti kalau sudah berangkat, semuanya serahin sama Allah. Kalau orang yang bertawakal, hatinya, dirinya, semua serahin Allah. Keberangkatan kita ini menjadi tamu Allah. Allah yang ngundang kita, maka serahin semuanya sama Allah. Dah, nggak usah nengok ke belakang. Ini kan biasa orang kita, Bu, kita nelpon ya. Apa, Bu, kalau ibu-ibu kalau telepon di sana? No, lu tuh jam berapa? Jam berapa? Jadi jam banyak ditanyain, Bu. Ya. Gua katain sini Johor, lu jam berapa sih itu? Jam berapa? Begitu, Bu. Kata saya jauh-jauh nelpon ditanya apa tuh? Jam banyak, Bu. Tambahin sama dia. No, itu kan udah jam 5 ya. Jangan lupa bebek sama nila sama kambing sama kandangin tuh. Di Mekah masih ngingetin apa tuh? Kambing sama bebek, baik, Bu ya. Serahkan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dijanjikan sama Allah, Bapak Ibu sekalian, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Kalau orang ini semuanya bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah kasih kesempurnaan. Makanya saya sering bilang, jadi jamaah haji jangan bol kuning buntut gasir. Saya sering bilang tuh, Bu ya. Ini bawa pencok sama garam goreng di dalam koper, selerekan ini buka dikit, Bu, dituang ke piring dia doang dia. Itu kan ibu haji bol kuning butuh apa tuh? Gasir. Ya. Ini ada pencok tuh, Nek, Ma, ayo makan bareng. Ini ada goreng garam, ini beli anggur, beli pisang, taruh di situ. Sampai pulang goreng garam masih ada di kopernya, Bu. Masya Allah. Nenek itu ya, tuh hajinya bol kuning butut kasih. Jangan pelit-pelit, jangan. Makanya pesan pakai Nur Ali apa, Bu? Kalau lu haji pengen sehat, sering-sering bantu orang yang sakit. Ya, sering-sering bantu orang sakit. Maka insya Allah kita apa? Sehat. Jadi apa yang kita bawa, ibu sekalian, ada obat-obatan. Bismillah nih, ada teman kita palanya pusing, perutnya sakit nih, Nek, saya kasih. Dengan saya ngasih, niatin kita sehat. Kan ada di pikiran, Bu, kalau gua kasih, kalau gua sakit, gua agak dobuatnya lagi, begitu ya. Jangan. Ya.
Jadi kalau udah kita serahkan sama Allah, maka Allah pasti yang akan mencukupinya. Ya contohnya Nabi Ibrahim, Bu. Kalau kita mah haji, Bu, di koper kita semuanya ada. Goreng garam ada, mie instan ada, pencok ada, duit juga ada. Ampe terasi sama cabai yang direbus ada. Kalau orang lu sana mau makan mulu ya gitu ya. Ada, Bu. Beda dengan Hajar, ibu sekalian, ketika ditinggal oleh suaminya, nggak ada apa-apa yang ditinggal. Tapi Ibrahim punya tawakal yang sangat tinggi, Bu, kepada Allah. Allah yang mencukupinya. Cukup Hajar dan Ismail di pelajaran akal kita, Bu. Iya. Yang terakhir, Bu. Yang terakhir. Ini berapa menit ini? Ya. Itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Ya. Ini Ustadz Haji Syahrul Munir, Bu, kepala regu. Ya. Pesan saya nih kepada beliau nih ya. Jangan dianggap beban. Kepala regu itu ladang pahala, Bu. Ya, ladang pahala. Niatin ta'awan untuk menolong orang. Saya, Bu, paling senang kalau lagi berangkat bantuin nenek-nenek, aki-aki. Nenek-nenek mah, Bu, emang nggak bisa baca ya, HP juga nggak bawa. Nek, nih mau video call sama anak nggak? Sini Nek, video call. Jangan pikirin tak kalau gua video call pulsa gua habis bahkan nenek-nenek, jangan. Kasih. Kata nenek, berapa Ustaz itu bayarnya? Enggak usah, Nek, enggak usah bayar. Doain aja, doain. Kalau ada aki-aki, nenek-nenek emang nggak berdaksa, Bu ya. Nggak bisa baca, nggak bisa main HP, nggak bisa yang lain, kita bantu. Apa, Bu, keluar dari mulut nenek-nenek? Ya Allah, Ustaz Syahrul, saya doain. Kalau karang, lu berangkat, besok berangkat sama anak sama bini lu. Sehat, rezekinya banyak. Ya, maka kata Nabi, Pak, tahabu. Kalau orang itu sudah cinta, Bu, pasti keluar kasih sayang, pemberiannya. Ya, kita mah nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, Bu. Nabi Ibrahim cintanya sama Allah melebihi cinta yang lain. Kalau ibu nih, kalau dipinta punya anak semata wayang, dipinta sama orang, boleh nggak? Agak bakalan. Itu baru dipinta. Tapi kita punya anak semata wayang, dipinta, kemudian disuruh sembelih. Apa perasaan kita? Tapi kata Nabi Ibrahim, sesuai apa yang Allah perintahkan, dijalani, Bu. Emang bapaknya soleh, Bu, Nabi Ibrahim ya. Punya anaknya Ismail juga apa? Soleh. Ketika Ibrahim, ya Ismail, saya bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih kamu. Coba anak kita, Bu, ditanya begitu. Tong, malam gua ngimpi, gua suruh sembelih lo. Lah bapak aja duluan yang tuaan. Gitu ya. Lah saya mah masih muda. Apa anak yang soleh? Apa? Kerjakan, if'al ma tu'mat. Kerjakan bapakku apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti engkau akan mendapatkan saya orang-orang yang sabar. Bapak soleh, anaknya apa tuh? Soleh. Jadi kalau anak soleh, bapak soleh, kenapa? Karena siap mengorbankan dirinya untuk Allah. Maka besok ya Pak Ustadz Syahrul Munir, curahkan semua. Curahkan waktunya buat membantu orang tua, ibu. Jangan sampai bikin kecewa. Jangan sampai bikin hati sakit hati, jangan. Layanin, prioritaskan. Ya, kita di rumah ribet, Bu ya, punya waktu bisa ngasih sayang sama orang tua setiap saat. Besok Ustaz Syahrul Munir curahkan kasih sayangnya buat orang tuanya 24 jam. Nih nyak makan, nih nyak buahnya, ini nyak nasi boknya, ini nyak airnya, ini nyak vitaminnya. Ya kan? Masya Allah, orang tua kalau bilang gitu, Bu, netes ya air matanya, Bu. Netes. Didoain, pasti didoain. Ya, didoakan. Maka besok curahkan, tidak kurang buat orang tua, tidak kurang juga buat anggota regunya, ibu sekalian. Kalau Ustaz Syahrul Munir nanti anggota regunya
nenek-nenek banget. Ada aki-aki banget. Alhamdulillah, ini ladang pahala. Ladang pahala, Bu. Ibu bapak mungkin nggak percaya ya kalau saya cerita. Dan saya umrah, Bu. Itu aki-aki dititipin, Bu ya. Nyampe di bandara, lagi mau check in paspor. Kencing, Bu, ngumpiang. Kata saya anaknya, Pak, besok kalau mau berangkat pakein pempes. Kan saya kagak ngudu periksain pempes ada apa kagak, Bu ya. Dia kencing ngumpiang di bawah. Kong kencing ya? Kagak, air aqua gua pecah. Tadi begitu. Lah emang kuning, Bu ya. Hanya buasa. Ya kan? Temulawak. Nggak cukup segitu doang, Bu. Makanya saya sini Ki udah sekamar sama saya aja, biar kepantau sama saya. Ya kan? Pas giran ziarah, Ki diam-diam ya di kamar, jangan kemana-mana. Ntar kalau hilang ribet nyarinya. Iya katanya. Pergi kita, Bu, ziarah. Pulang ziarah kan Johor. Pas nyampe kamar, Bu, Allah, ini kamar kita pintu terbuka semuanya. Lah, aki-aki kemana ya? Pojokan sono nggak ada, pojokan sono nggak ada. Kata saya makan, cari setiap lantai. Nggak mungkin aki-aki turun dari lift, nggak bisa mencet dia, nggak bisa. Nemplok di kamar orang India, Bu. Tapi tetap kita nggak boleh marah. Bukan karena saya pembimbing, bukan, Bu. Ya, tapi karena ini adalah pahala besar. Nggak cukup segitu, Bu. Besok mau ziarah lagi. Ki, besok jangan keluar kamar, Ki. Ya Allah, Ki, kalau hilang susah nyarinya, Ki. Jangan ya, diem-diem. Iya, kata guru. Iya. Pulang, Bu, ziarah lagi ke kamar ya. Pas buka, alhamdulillah, pintunya kekunci, rapi, alhamdulillah ya. Teman sekamar, masuk kamar mandi. Guru, ngapa? Nah itu kata di kamar, siapa yang rendeman baju? Lah, nggak ada yang nyuci. Masa rumah nyuci, Bu ya? Pas saya lihat, Bu, baju saya yang digantung sama di koper direndemin semua maki-aki. Ya Allah, Kong. Mengapa Kong ini yang rendemin, Kong? Gitu ya. Lah kata kali baju gua kali katanya. Tuh, besok. Ya. Itu alhamdulillah mulutnya masih enak. Ada yang marah-marah, Bu. Ya. Nenek-nenek jatuh dari eskalator. Nih, nenek-nenek hati-hati nih. Sekarang ajak Sesarul tuh jalan-jalan tuh, Bu, ke mall. Ajarin eskalator. Soalnya kan naik eskalator mulu. Ya, Bu ya. Kalau jatuh eskalator, Masya Allah, Bu, bayangin dah besi, ini palanya pada bondas. Ya kan? Nyampe. Pokoknya gua cariin tukang urut. Gua nggak mau, gua nggak kasih obat. Gua maunya urut. Di mana tukang urut? Nggak ada, Bu. Ya, Bu ya. Nyari tukang urut di Mekah mana? Maka kalau kalian nenek-nenek yang tukang urut berangkat haji, wah itu untung besar tuh. Ya, kalau satu orang urut 50.000, ya, Bu, 200 ribu tuh. Pulang gendol duit ya. Nggak mau, Bu. Nih, Nek, minum obat dulu, Nek. Minum obat dulu ya. Nih obatnya, nih obat sakit-sakit. Nggak mau. Dibuang, Bu. Nggak mau, gua maunya diurut. Nah, urut timah nggak ada. Nah, itu udah kondisinya lemah, mulutnya apa tuh? Nah, itu hati-hati juga. Tapi tetap Sesahrul ya. Nah, itu ladang pahala. Jangan pernah marah. Jangan pernah tersinggung. Wah, empeng gua bukan, saudara gua bukan, anaknya kagak open pisan. Gua agak urusin nenek-neneknya, jangan. Ya, jangan. Entar kalau dia puas, Bu, dia puas dilayani, Bu ya. Sesahrul itu dikenang sepanjang masa. Pasti itu. Pulang haji, dia nggak nyeritain haji berapa kali mau kagak. Dia nyeritain, ya Allah, gua untung banget karunya. Tiap hari gua dikontrol, tiap hari gua dicek vitaminnya, tiap hari gua dituntun. Tenang, Sesahrul. Saya kasih itu Haji Banok tuh, Banok bebelan, Bu ya. Nah, emang kita tiap pagi, Bu, ke kamarnya, ngelihat doang, ngelihat. Bu, udah sarapan, Bu, udah minum vitamin. Satu hari nggak datang. Sadnung mana sih, katanya belum juga datang ke kamar gua. Tanyain, Bu. Kalau masalah ginian, Bu, udah pasti kendor. Tapi jangan niatin kita dapat balasan dari dia. Balasan dari Allah jauh lebih besar. Ustadz Sahrul Munir ngurusin satu aki-aki, pahalanya sama dengan ngurusin 100.000 aki-aki. Nyari aki-aki 100.000 udah nggak ada, Bu. Susah. Nenek-nenek juga susah. Ini yang tua-tua paling berapa orang ya? Gitu. Ini udah sisa-sisa corona.
Bu ya, sisa-sisa corona ya Bu ya. Ya. Jadi pahala besar. Makanya kenapa ini Allah perintah kita suruh haji, Bu. Setiap perintah Allah langsung, Bu. Setiap perintah Allah langsung, Bu ya. Perlu dicatat, Bu nih. Setiap perintah Allah yang langsung, satu, pahalanya besar. Nggak ada perintah Allah yang pahalanya ecek-ecek, nggak ada. Semuanya besar. Ya. Apa? Wabil walidaini ihsan. Jadi bahwa orang tua itu pahalanya besar. Berbakti sama orang tua pahalanya besar. Maka kata Nabi diancam Ustaz Syahrul Munir. Kata Nabi, rogima anfu. Celaka Ustaz Syahrul Munir, celaka. Punya orang tua yang sudah sepuh membuat dia tidak masuk ke dalam surganya Allah. Justru orang tua sepuh, Bu, di rumah kita itu ada, itu kunci surga buat kita. Ibu pastikan di rumah adanya, ya, ada babak yang numpang sama kita. Alhamdulillah, ini pintu surga. Jangan gerendang, bayang gerendang. Nenek kapan sih pindah sama anaknya? Begak rasanya ya. Jangan, Bu, itu pintu surga. Kita punya anak, nanti kita tua, anak kita memperlakukan kita seperti kita memperlakukan dia sekarang. Coba apa rasanya, Bu? Nauzubillah, Bu ya, nauzubillah. Makanya Ustaz Syahrul Munir jadikan ini Ibu Hajjah Maisurah Ratu. Ya, kalau di rumah kan, Bu, ada hak anak, ada haknya istri, Bu ya. Rada-rada kurang kita sama orang tua, besok di sana. Ya, maka ta'awanu, sering-seringlah menolong orang. Allah sudah janjikan, kata Nabi apa, Bu? Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Kalau kamu pengen ditolong Allah, sering-sering nolong saudaranya. Ya, saudara kandung, saudara dekat, saudara jauh, saudara ketemu gede, saudara dalam seperjuangan, keberangkatan, tolong. Pasti Allah akan menolong kamu. Pasti itu, Bu. Ya, jadi kuncinya gampang, Bu ya. Oleh karena itu, Ibu sekalian, yang mudahan, Bu ya, kita doain yang hari ini Ratibul Haddad, Ibu Hajjah Maisurah dan Bapak Haji Ustaz Syahrul Munir, Allah kasih panjang umur, Bu. Biar ketemu Ka'bah. Ya, biar ketemu Ka'bah, Bu. Karena banyak juga, Bu, orang haji nggak ketemu Ka'bah. Ya, kalau saya ceritain panjang lagi ntar. Durasinya jadi panjang, Bu ya. Nanti kalau ada yang ratib lagi deh saya terusin, Bu ya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah dengan niat agar seluruh jamaah KBH Taqwa semuanya sehat panjang umur. Allah kasih kelancaran, kembali pulang bawa haji mabrur, terutama Ibu Hajjah Maisurah dan Bapak Ustadz Haji Syahrul Munir. Allah kasih kesempurnaan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi lagi, Bu. Saya selalu apa? Ayo Ibu, Bapak niatin Fatihah untuk diri Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah di tempat yang mubarak ini, undang saya ya Allah untuk menjadi tamu. Ya, tugas kita Bapak Ibu sekalian minta doang sama Allah. Nanti Allah yang bukain jalan. Jangan pernah kecil hati. Pokoknya minta aja. Ya, kisah-kisah itu, Bu, kalau saya ceritain panjang lagi. Pokoknya Allah di tempat ini karomah mukjizat suratul Fatihah, ya Allah undang saya untuk menjadi tamu. Pertemukan saya Allah dengan Rasulmu, bisa berkunjung ke rumah Nabi. Ya, niatin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, mohon doanya, Bu ya. Insyaallah tahun depan, Bu,
tahun depan ya 2025 saya istri akan berangkat haji ya, yang mau ikut silahkan mumpung masih 1 tahun ya, nanti 2025 di bulan yang sama, di bulan kayak gini tahun depan insya Allah saya akan berangkat dan istri ya, mungkin ada jamaah yang mau ikut gabung silahkan, atau yang ada mau pengen dicepetin boleh, yang penting cuannya siapin cuannya ya. Mohon doanya mudah-mudahan tahun depan kita Allah pertemukan di depan rumah Allah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.